Kita sudah masuk babul afi, bab memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Jangan sampai kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita pun telah menjadi hati kita sakit. Mungkin dia memukul jasad kita yang sakit, jangan ditambah hati kita yang sakit. Pendidikan dari Nabi SAW. Ini al-afu, memaafkan. Al-afu adalah berlapang hati, berlapang dada kepada siapapun yang berbuat salah kepadanya berkenaan dengan urusan pribadinya. Jadi kalau orang lapang dada, lihat, kalau anda menemukan orang yang mudah memaafkan, hatinya riang, gembira. Di saat uangnya diambil pun, saya masih punya banyak. Disakiti, nggak apa-apa, cuman begitu saja. Tapi coba anda saksikan orang yang sifatnya pendendam, tidak bisa nerima. Kalau ada orang berbuat jahat kepadanya, lihat mukanya merah, tersimpan di dalam hatinya, menjadi dendam, dan dendam itu, lihat, orang pendendam itu akan menjadi susah sepanjang waktu. Apalagi orang yang berbuat jahat kepadanya pun mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Ya, melihat membuat rumahnya, benci melihat mobilnya, benci melihat anaknya, benci melihat ternaknya, benci. Akan tapi kalau orang punya hati lapang, namanya al-afu, babul afi, dan ini diajarkan. Ada rentetan dari sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemarin sifat hilim dan sebagainya, ana'ah, warifik. Sekarang ada sifat al-afu. Bagaimana kita punya jiwa memaafkan? Al-musamahah. Dikatakan oleh Imam Simatul Rijal, samahah. Orang besar punya ciri khas memaafkan. Dan orang cerdas punya ciri khas memaafkan. Berkenaan dengan urusan pribadinya. Tapi kalau urusan dengan Allah, dosa kepada Allah, anda tidak bisa memaafkan. Tapi anda menegakkan kebenaran. Tapi berurusan dengan dirimu, wahai suami, jika ada kekurangan dari istrimu, ketahuilah, hendaknya engkau berlapang hati, berlapang dada menghadapi itu semua. Wahai istri, suamimu adalah manusia biasa. Engkau tidak menikah dengan malaikat yang tidak pernah bisa bersalah, akan tapi engkau menikah dengan manusia biasa yang mungkin bersalah. Mungkin sesaat, mungkin setiap hari bisa bersalah, mungkin seminggu sekali bersalah, mungkin sebulan sekali bersalah. Suamimu atau istrimu adalah manusia biasa, dan dia adalah bukan orang yang maksum, yang tidak punya dosa. Maka lapangkan hatimu. Mungkin ada kekurangan dari suamimu untuk memberikan pengabdian kepadamu, mungkin kekurangan dari istrimu untuk memberikan pelayanan kepadamu. Kalau engkau berlapang hati, berlapang dada, alangkah indahnya hatimu. Dan ini pendidikan berkenaan dengan hak yang harus diberikan kepadamu. Bahkan di saat kita menemukan orang berbuat salah kepada kita, melakukan kezaliman kepada kita, ada obat, yaitu afu, memaafkan. Ini adalah menjadi judul bab yang dihadirkan oleh Imam Nawawi. Wal i'radi, i'rad, berpaling, anil jahilin. Ini juga cara tepat untuk menghadapi orang-orang yang mungkin dia adalah orang yang, ya anggap saja orang jahilin adalah orang yang bodoh, orang yang rendah cara berpikir, pergaulannya, akhlaknya, dan sebagainya. Bagaimana kita dengan mereka? Bagaimana kita dengan mereka? I'rad, berpaling. Artinya apa? Kalau ada orang-orang jahil berbicara kepadamu, maka sebaiknya kalau dia mendebatmu, mencacimu, jangan kau balas dengan cacian. Sebab kalau orang yang tidak punya ilmu, atau orang, anggap saja orang yang kelas pendidikannya rendah, tidak kenal agama, kalau dia berbuat salah, mengucapkan kalimat kasar kepadamu, satu kalimat, kau balas satu, akan keluar 10 kalimat kasar dari dia. Berarti engkau yang telah mengundang. Akan tapi bagaimana mendiamkan orang-orang semacam itu? Untuk mendiamkan orang semacam itu adalah dengan diammu akan menjadikan dia diam. Nah ini. Baik, ini wal i'rad 'anil jahilin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa. Ambillah sifat yang mulia al-afwa, wahai Muhammad, mudahkan engkau memaafkan dan sampaikan kepada umatmu agar mudah memaafkan. Tidak mencari-cari kesalahan seseorang. Kalaupun tampak, kita berusaha untuk menutup dan memaafkannya. Tapi lihat manusia busuk, lihat kerjaannya mencari kesalahan orang lain. Bahkan kesalahannya sendiri pun tidak terlihat. Betul apa yang dikatakan oleh pujangga bahwasanya gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kesalahan orang gampang kelihatan, tapi kesalahan sendiri nggak bisa kelihatan. Sehingga orang sering mencari-cari kesalahan orang lain, seolah-olah dia tidak pernah bersalah. Makanya betul, yang sibuk mencari kesalahan orang lain akan lupa dengan kesalahannya sendiri. Dan ada kaidah masalah kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi itu gampang tertutup oleh aku, ego. Aku itu menutup.
Kemarin kita kisahkan aku. Kalau sudah ada akunya itu aman, gampang ketutup. Kesalahan orang tuh gampang kelihatan. Kita bisa lihat si fulan salah. Dia padahal di situ dia. Cuman dia tidak sadar karena ketutup dengan akunya. Kata Imam Hatta, qadurat hissiyah itu sama dengan qadurat maknawiyah. Jadi kesalahan yang sifatnya maknawi dan kesalahan kekotoran yang sifatnya materi itu sama. Kita sering menutup-nutupi. Ya, kita contohkan beberapa waktu yang lalu. Ada kalau suatu ketika kita lagi duduk seperti ini. Duduk di sebuah meja, duduk di kursi, kemudian di atas meja kita lagi megang meja, ada ingus. Ini santri siapa? Ingus di sini. Ingus. Apalagi kita mau makan, gimana kisahnya? Di sampingnya ada ingus. Makan itu mie apa? Koclok. Ya kan ada. Nah di situ kan marah-marah kita. Oh, siapa ini naruh ingus di sini? Marah-marah kita. Dan kita segera cuci. Baik. Suatu ketika Anda lagi kena flu. Biasa, tenang, nyantai. Kenapa? Bahannya sama. Bahannya coba dimasuk laboratorium, bahannya sama. Tapi kenapa yang satu nyantai? Karena di sini ada akunya. Kalau sudah ada aku, begitulah ketutupan sama aku. Makanya aku itu ego, aku menutupi kesalahan. Jadi orang kadang mudah melihat kesalahan orang lain, susah melihat kesalahannya sendiri. Maka ini kaidah khudil afwa, maka memberikan maaf. Kalau engkau melihat orang bersalah, katakan kepada dirimu bahwasanya aku pun bisa bersalah lebih gede dari dia. Kenapa tidak aku maafkan? Dia melakukan kesalahan kepadaku, mungkin ada sebab yang aku tidak tahu. Kenapa dia menipuku? Mungkin dia telah ditipu lebih gede. Mungkin dia telah ditipu lebih gede lagi. Dia telah menipuku 10.000 atau menipuku 1 juta. Dia pinjam duit kepada kita 1 juta nggak kembali. Rupanya dia dipinjami sama orang lebih gede dari itu. Wah, berarti nasib dia lebih parah lebih berat daripada aku. Jadi kita membiasakan untuk berlapang hati, kemudian mencari menafsiri agar kita bisa memaafkan. Termasuk kesalahan-kesalahan kepada kita. Kalau ada orang cemberut kepada kita, tidak harus serta-merta kita katakan, kenapa kok dia cemberut kepadaku? Sok bener kita datangi ke rumahnya cemberut dan sebagainya. Anda usah pusing. Anda bilang mungkin sakit gigi, atau mungkin dia cemberut itu sebenarnya mikir, ya Allah ini teman lamaku atau ini saudaraku datang ke sini pas aku gak punya hadiahku belum tak ambil loh kan, tak mikir hadiah. Sudah terlanjur kita suudon kepada seseorang, jangan lupakan ini. Wa'mur bil urfi, dan hendaknya engkau pun mengajak orang untuk selalu berbuat baik. Memaafkan adalah kebaikan yang disebutkan di sini, urf, berbuat baik. Kemudian wa'arid anil jahilina, dan jika engkau berurusan dengan orang yang bodoh, orang yang jahil kepada agama, jahil kepada akhlak mulia, jahil kepada perilaku Nabi SAW, ya kamu jangan debat dengan mereka. Nanti kalau kamu debat, coba ada orang awam didebat sama seorang profesor, pasti kalah profesornya. Lah orang awam nggak pakai aturan, bingung nih. Makanya kesalahnya yang mendebat. Qulu salam, assalamualaikum. Ya. Bahkan mungkin kita harus diam, dia ngomong apa saja, kalau capek selesai, alhamdulillah selesai. Terus kita debat, dan kadang-kadang kita terpancing. Berarti kita sama dengan mereka. Arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang tidak kenal agama. Berpaling maksudnya jangan diikuti dengan perdebatan mereka. Kita sering, wahai hamba-hamba Allah yang berurusan dengan media sosial, mungkin Anda punya Facebook atau punya web atau apa, kadang masuk orang-orang yang tidak ngerti agama, sehingga sekarang orang apapun berani kritiki ulama dan sebagainya, ngantem sana ngantem sini. Maka Anda harus bijak, ini orang tidak ngerti ilmu. Assalamualaikum, jangan ditanggapi. Godong emosi, tanggapi, tak tanya Pak, dia orang iseng, nggak pengen tahu agama. Wah, bukan orang alim. Nulis cetak, balas. Tak tanya seorang profesor sibuk ini, seorang alim, seorang syekh, alamah sibuk dengan yang demikian. Arid anil jahilin, pendidikan dari Nabi SAW. Jika engkau berdiskusi itu hendaknya yang bermanfaat untukmu. Maka Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah mendebat orang bodoh kecuali aku kalah. Tapi kalau aku berdiskusi dengan orang alim, alhamdulillah aku mendapatkan ilmu dan aku menang. Gitu. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Wa qala ta'ala fasfahis safhatal jamila,
Hendaknya engkau wahai Muhammad punya sifat memaafkan, dan itu ada pada Nabi. Nabi diperintahkan dan mengamalkan, dan itu menjadi sifat mulia Nabi SAW. Nabi pemaaf, diludah, dipukul, Nabi selalu memaafkan. Seperti hadis pertama yang akan kita sebutkan, bagaimana kisah Nabi waktu di Taif. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Katakan kepada umatmu itu agar mereka punya sifat pemaaf, berlapang hati, berlapang dada. Sebab orang yang mudah memaafkan itu akan menjadi sebab Allah mengampuni kita. Karena engkau memaafkan umat Nabi Muhammad, lihat, berarti engkau tidak menginginkan umat Nabi Muhammad terjerumus dalam siksa. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa kepadamu, artinya dia telah daftar ke neraka. Kalau ada saudaramu berbuat zalim kepadamu, berarti dia telah daftar ke neraka. Sementara engkau tiba-tiba langsung memaafkan karena engkau tidak rela jika dia masuk neraka, maka langsung disambut oleh Allah, Allah memaafkanmu. Begitu sebaliknya, kalau kita mendendam sudah sakit, gak diampuni oleh Allah. Maka ini obat. Jangan sampai sakit yang kita rasakan dengan jasad kita pun kita rasakan dengan hati kita. Apakah kamu tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Jawabnya, iya, kami ingin Allah mengampuni kami ya Rasulullah. Maka maafkan, kata Rasulullah, maafkan orang yang berbuat salah kepadamu. Dan ternyata ini adalah termasuk kunci keindahan dalam rumah tangga. Urusan pribadi memaafkan. Bisa begitu menjadi hati kita nyaman dan sebagainya. Memang di situ pun juga ada. Di sisi lain, jangan sampai mentang-mentang istrinya suka memaafkan. Ini biasanya kejahatan itu akan berkembang juga berkenaan dengan sifat pasangannya. Kalau tahu suaminya itu gampang memaafkan, itu istri itu seenaknya. Dikit-dikit ada laporan kredit baru, ada belanja baru, ada ini mentang-mentang istrinya baik, suaminya baik. Karena suaminya nggak pernah marah ini. Nah, ini berarti suami nggak bisa mendidik. Ada aturan-aturan. Akan tapi pada dasarnya kita hendaknya seperti itu. Punya sifat yang memaafkan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita berkenaan dengan urusan pribadi kita, bukan urusan Allah. Kalau anak kita tidak sholat, oh bukan. Kalau kita sabar, maka kita sebetulnya melanggar Allah. Anak kita tidak sholat, alasannya, ya sabar. Saya punya anak 5, istri, dengan istri saya ini semuanya tidak sholat, saya biarkan, saya sabar. Oh bukan sabar situ. Kamu nggak bisa mendidik kamu. Kalau urusan kepada Allah malah lain. Kesabaran adalah urusan denganmu, kalau urusan kepada Allah, lihat. Dan jika itu urusan kepada Allah, kalau engkau menampakkan ketegasan, tidak akan merusak kelembutanmu. Anda bisa berkata, wahai istriku, di saat kau marah kepadaku, kau ngomong kasar kepadaku, aku maafkan. Tapi ini urusan Allah. Kau tidak sholat, bingung dia. Tapi kalau engkau misalnya tidak melayani urusan makan dan sebagainya, masakanmu terlambat, kau ini, cucian kau tinggal kena hujan dan sebagainya, saya maafkan. Dan sudah berapa kali aku maafkan, wahai istriku. Sepatuku pun juga kau taruh di luar kehujanan, semuanya saya maafkan. Tapi ini urusan Allah. Urusan Allah. Ada wibawa di rumah. Sama seorang istri. Suamiku, kau terlambat ngasih gaji, nggak ada masalah. Hebat bener nih, solehah semuanya. Masya Allah. Nggak enak. Bapak jangan ketawa gitu, saya jadi curiga. Cuman karena seudon nggak boleh, saya stop curiga saya. Oh, terlambat gaji nggak ada masalah. Tapi kalau masalah haram saya tidak mau. Istri solehah ini. Aku tahan lapar 3 hari wahai suamiku, tapi kalau aku tahan neraka tidak. Jadi tidak akan rela kalau suaminya makan dari yang haram, memberikan rezeki dari yang haram. Ini urusan Allah mah beda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nasi, sudah pernah kami sebutkan kisah wal 'afina 'anil nasi, memaafkan manusia. Bagaimana kita mudah memaafkan urusan manusia, bahkan kadang itu bukan kesalahan yang sesungguhnya. Pernah kisah al-'afina 'anil nasi pernah Buya hadirkan di sini, kisah seorang alim besar, Imam Muhammad. Ada Imam Muhammad Al-Bakir, dia itu punya anak, punya bayi, kisahnya dalam sebuah sejarah, punya bayi kecil masih merah arak. Tiba-tiba waktu itu lagi syukuran bayi apa kalau bahasa kita akekahan atau begitulah ya, di hari ke-7 atau berapa, tiba-tiba ada orang, salah satu pembantunya atau bebudaknya itu menyajikan kambing guling yang lagi panas begitu. Rupanya di saat ingin menyajikan, kakinya itu kesandung, keserimpet sama karpetnya, atau sehingga tumpah.
itu kambing dan lalu jatuh kepada bayi, sehingga bayi itu menjerit sekali, setelah itu tidak ada suara lagi, tidak ada suara lagi, dilihat sudah tidak ada nyawanya. Beliau seorang manusia biasa, tapi kekasih Allah, wali, tapi kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya tampak, marah wajahnya akan marah. Di saat beliau akan marah, sang budak yang hebat ini, budaknya orang alim atau juga alim, membaca ayat wal kadhiminal ghaidha, sudah kita wal kadhiminal ghaidha, termasuk orang yang bertakwa yang dijanjikan surga ya imam adalah kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Begitulah orang-orang soleh itu kalau mendengar ayat Al-Quran itu langsung mencoba untuk diamalkan. Di dalam hatinya beliau berkata, semua ayat aku amalkan, cuman ini kayaknya belum pernah aku amalkan ini. Wal kadhiminal ghaidha, langsung serentak, spontan saat itu meredam amarahnya, menjadi sejuk wajahnya. Setelah itu budaknya orang alim itu melanjutkan wal afina anin nasi, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Spontan tersenyum sambil berkata, aku maafkan engkau. Allah, anaknya mati karena tidak sengaja, bukan dibunuh, tidak sengaja. Setelah itu melanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sambil menoleh lalu mengambil pundi atau dikatakan uang, dirham atau dinar begitu, kasihkan, wahai budakku, ini buat bekal untukmu dan engkau aku merdekakan. Allah, lihat, ini pangkat tinggi. Ini kayak ceritanya cerita khayal kayaknya, padahal bukan. Di zaman sekarang masih ada orang semacam itu. Ada, saya kisahkan mungkin tempat ini, ada seorang alim besar, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau adalah seorang yang soleh, wali, orang besar. Suatu ketika kunjung kepada jamaahnya, saking senangnya jamaah ini dikunjungi, waktu sang Habib ini keluar, diantarkan ke mobil. Ya, saking senangnya diantarkan ke mobil, sampai itu ke Habibnya masuk ke mobil, ditutupkan pintunya, masih sisa-sisa waktunya untuk ngobrol. Masya Allah, nanti kesini lagi ya. Nah, setelah selesai, assalamualaikum, jalan. Setelah beberapa ratus meter, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf menyeru kepada yang membawa mobil, berhenti sebentar. Ada apa ya Habib? Tanganku kejepit pintu. Ya Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Aku takut jika aku mengatakan lalu kedengaran sama dia tahu kalau tanganku kejepit, dia akan menyesal seumur hidup, karena aku tahu dia mencintaiku. Aku tidak ingin menyakiti hatinya. Allah. Hari ini di zaman sekarang masih ada. Habib Abdul Qadir baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Akhlak-akhlak orang pilihan, akhlak-akhlak manusia mulia, tinggal kita di mana dengan akhlak-akhlak itu. Ayo kita semuanya belajar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar dan mudah memaafkan, itulah yang akan mendapatkan sanjungan dari Allah. Dan itu mudah memaafkan, sabar dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, itu adalah hanya bisakan oleh azmil umur, artinya segala sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang punya azm kuat, oleh punya semangat tinggi untuk baik. Jadi sabar dan memaafkan itu bukan kerjaannya orang-orang sembarangan. Kalau orang bisa mengambil sifat itu berarti sudah pangkatnya tinggi, azmil umur. Lah kalau kita pengen punya pangkat tinggi, ya ini kita ambil. Biarpun katanya dia adalah makomnya tinggi, tapi kalau bisa bersabar dan mudah memaafkan, belum, pangkatmu rendah, karena belum mendapatkan azmil umur tadi. Makanya kita harus belajar nih, bagaimana kita bisa mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kadang itu kebalik, kalau urusan kepada Allah kita mudah marah, kalau urusan kepada Allah kita nyantai, tapi urusan pribadi Allah habis-habisan. Dan itu juga sifat yang sangat busuk yang dibenci oleh Nabi, yang disebutkan dalam satu hadis sahih, dabba alaikum da'ul ummami qablakum. Merayap ada penyakit kepada umat ini, seperti yang merayap kepada umat terdahulu ada. Nanti awas ada penyakit yang merayap di hati kalian. Al-hasadu wal baghdha, dengki dan kebencian. Sehingga dengki, benci itu buat ini tadi, terpendamnya amarah menjadi sebuah kebencian. Terpendamnya amarah karena kezaliman yang dilakukan oleh seseorang akan berubah menjadi benci dan dendam. Nah kalau sudah begitu, lihat, punya sifat baghdha yang menjadikan sebab permusuhan di antara kita,
Wayal halikatu, kata Nabi, yang namanya bagdo itu pemangkas, hati-hati, pemangkas. Wala qulu tahliku sya'ra, bukan mangkas rambut loh ya, kata Nabi. Walakin tahlikud dina, tapi memangkas agama. Lihat alangkah banyaknya, kemarin kita singgung dalam tafsir, banyak orang lihat kakak beradik, akan tapi ternyata gara-gara kebencian di dalam hatinya, tidak ada cinta, lalu muncul dengki, sehingga mereka tidak sadar masuk neraka jahanam dengan berebut waris. Dan kisah dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Qabil Habil. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.